Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, bukan? Hari ini kita kembali ke sekolah minggu di rumah saja. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik sebelum kita beribadah. Mari siapkan hati kita untuk masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dua. Adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan lewat pujian Praise Him in the morning and Haleluya, Haleluya, Haleluya. Begitu kakak undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan penuh semangat bahwa kita akan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sudah memuji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pembukaan. Kita mau siapkan hati kita dengan sikap yang baik, sikap yang manis untuk berdoa. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
Tuhan, memanggil nama Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita untuk satu dalam doa. Sebelumnya kita nyanyikan pujian, mana tangan, mana tangan. Mana tangan, mana tangan, yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih kalau hari ini kami anak-anak-Mu masih Tuhan izinkan untuk beribadah sekolah minggu di rumah saja. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, tema kita hari ini, aku belajar hidup jujur. Nah, Kak Ganda punya lagunya untuk kita belajar bersama hidup jujur. Yang pertama, judulnya Jujur Itu Hebat. Mari kita nyanyikan bersama. Mengembalikan barang yang kita temukan kepada pemiliknya, itu namanya kau telah berbuat jujur. Jadilah anak yang jujur, karena jujur itu hebat. Kau akan selalu dipercaya orang. Mari adik-adik, kita akan pujian kecil lagi. Mengembalikan barang yang kita temukan kepada pemiliknya, itu namanya kau telah berbuat jujur. Jadilah anak yang jujur, karena jujur itu hebat. Kau akan selalu dipercaya orang. Jadilah anak yang jujur, karena jujur itu hebat. Kau akan selalu dipercaya orang. Adik-adik, lagu pertama sudah kakak berikan, Jujur Itu Hebat. Lagu yang kedua, Jujur Itu Indah. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Kita mau mengatakan yang sebenarnya lewat pujian ini untuk boleh menjadi jujur dalam Tuhan. Berbicara harus apa adanya, bercerita harus yang sebenarnya. Senang hati rasanya menjadi anak jujur. Senang hati rasanya dipercaya semua. Ya adik-adik, kita ulangi sekali lagi lagu ini dengan penuh semangat. Berbicara apa adanya, bercerita yang sebenarnya. Berbicara harus apa adanya, bercerita harus yang sebenarnya. Senang hati rasanya menjadi anak jujur. Senang
Nikmati lagu yang Kak berikan di rumah ya. Semoga lagu itu juga menjadi berkat bagi adik-adik belajar untuk hidup jujur. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik siapkan amplop, masukkan persembahannya yang rapi ke dalam amplop, lalu minta papa mama antar ke gereja. Atau kalau mama papa tidak sempat, boleh ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita akan bernyanyi dengan lagu Beri Syukur. Mari katakan beri syukur. Beri syukur, beri syukur, syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kini tiba waktunya bagi kita untuk berdoa untuk persembahan kita. Hari ini Kak Ganda sudah meminta adik Alin Desa Kota untuk berdoa bagi kita semua. Mari siapkan hati kita, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini teman kita mau bersaksi lewat pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Kami persilakan adik Kirana untuk bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita untuk mendengar cerita. Adik-adik sudah siap dengan cerita? Hari ini ceritanya akan dibawakan oleh Kak Teresia.
Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian. Firman Tuhan, ku dengar. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Adik-adik yang berbahagia dalam Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk manis, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sikap yang bagus. Kita berdoa. Ikutin doa kakak. Bapa di surga, terima kasih karena pagi ini kami semua anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami duduk manis, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan di pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Semua boleh duduk manis. Kakak akan membacakannya buat kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual,
dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungkannya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah anak-anak Tuhan Yesus, khususnya anak-anak kelas Batita Balita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidupnya dari hari lepas hari. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik ya, semua sudah hebat-hebat, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah duduk manis dengan firman Tuhan. Berarti semuanya luar biasa. Kita tetap semangat dalam dengar firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak mau bercerita tentang aku belajar hidup jujur. Aduh, Kak, jujur itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu tidak? Jujur itu apa? Ada yang jawab tuh. Tidak berbohong, Kak. Oh ya, hebat. Jujur itu tidak berbohong. Apalagi? Tidak curang, Kak. Oh iya, tidak curang. Jujur itu tidak berbohong. Terus tidak curang. Apalagi ya, siapa lagi yang tahu? Mengatakan yang sebenarnya. Wah, hebat-hebat semua ya. Betul sekali. Jadi jujur itu mengatakan yang sebenarnya, tidak curang, tidak berbohong. Nah, tadi dalam firman Tuhan tadi ada sepasang suami istri. Siapa yang tahu namanya siapa ya? Bapak siapa dan ibu siapa? Oh iya, hebat sekali. Bapak Ananias dan Ibu Safira.
Jadi hati mereka dikuasai iblis, dikuasai roh jahat. Mereka kira berbohong itu tidak akan diketahui Tuhan. Tetapi ternyata mereka salah loh adik-adik. Ya, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, Tuhan tahu semuanya. Jadi Bapak Ananias dan Ibu Safira, ya, mereka berbuat curang. Mereka melanggar perintah Tuhan. Ya, mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena hati mereka, pikiran mereka dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh roh jahat. Nah, adik-adik, kira-kira kakak mau tanya nih, yang hebat pasti bisa jawab loh. Kira-kira jujur itu baik atau tidak ya? Kalau kita jujur, wah hebat, ada yang jawab baik. Betul sekali. Jujur itu adalah hal yang baik. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Kira-kira jujur itu harus kita lakukan sejak kapan? Apa nanti kalau kita sudah besar, kita sudah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, baru kita jujur? Begitu? Oh, tidak. Ternyata jujur itu harus kita lakukan sejak kecil. Kita sudah harus hidup jujur, Kak. Karena jujur itu adalah perbuatan yang baik, Kakak. Jadi harus dari kecil supaya nanti kalau kita sudah besar, kita diberkati Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup taat perintah Tuhan. Nah, ayo yang sudah bisa hidup jujur angkat tangannya. Wah, banyak, ada yang enggak, ada yang angkat tangan. Wah, hebat, turun lagi tangannya. Iya. Nah, kita lanjut nih. Kira-kira nih, kalau jujur yang kayak mana ya? Kasih contoh nih di sekolah minggu. Ya, ketika kita belajar di sekolah minggu bersama-sama dengan kakak sekolah minggu, terus ada nih kakak sekolah minggu yang bertanya, adik-adik, di rumah suka makan sayur tidak? Terus dia jawab, suka kakak, aku suka makan sayur. Ternyata kata mamanya di rumah dia suka milih-milih sayur. Dia gak mau makan sayur yang gak suka. Itu jujur bukan? Oh, itu berarti dia tidak jujur. Dia tidak jujur kepada kakak sekolah minggu. Siapa yang tahu kalau kita tidak jujur? Tadi, ayo. Tuhan Yesus tahu hati kita yang tidak jujur. Tuhan pasti tahu. Jadi kita harus jujur. Ada lagi nih di rumah, ya. Mama bilang, ayo adik, minum susu. Susunya harus habis ya. Jangan dibuang susunya. Pas mamanya masuk ke kamar, dia nggak minum susu, tapi dibuang susunya. Ditanya sama mamanya, adek, sudah habis belum susunya? Sudah mama, ternyata susunya dibuang. Itu jujur tidak? Oh, tidak lagi. Masih belum jujur. Waduh, banyak ya yang tidak jujur. Padahal Tuhan tahu loh apa yang kita buat. Tuhan lihat loh apa yang kita lakukan. Nah, banyak lagi nih. Masih banyak nih yang gak jujur. Misalnya nih, ada lagi contoh. Dia pergi ke sekolah minggu. Di sekolah minggu, dia jalan sana,
jalan sini, ya nggak perhatikan kakak sekolah minggunya. Sampai di rumah nih ditanya sama mama, Dek, tadi di sekolah minggu pintar nggak? Pintar mama. Padahal kan di sekolah minggu dia jalan sana, lari sini. Berarti dia belum jujur. Nah, firman Tuhan kita di pagi hari ini mau mengajak kita semua, anak-anak kelas Batita Balita, supaya kita tidak lagi berbohong. Kepada siapa? Kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada adik. Kita tidak lagi berbohong. Kepada kakak sekolah minggu, terus yang sudah sekolah kepada bu guru, sudah tidak lagi. Karena firman Tuhan kita di pagi hari ini mau mengajak kita supaya kita semua belajar hidup jujur, tidak berbohong lagi, tidak curang lagi, tidak jalan-jalan lagi waktu di sekolah minggu. Oke, demikian kita di pagi hari ini. Semuanya anak-anak kelas Batita Balita sudah jempol. Tetap semangat. Salam sehat, sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, luar biasa. Hari ini adik-adik sudah mendengar berita firman Tuhan tentang belajar hidup jujur. Kita mau tanya nih, apakah adik-adik sudah jujur di rumah? Oh iya. Jujur di sekolah? Oh iya. Baguslah kalau begitu. Hari ini kita akan bernyanyi belajar jujur sebelum kita menerima doa syafaat dan doa berkat. Mari semua bersukacita, kita katakan dengan lagu ini kita mau belajar jujur. Teman-teman, belajar jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sejak kita masih kecil, belajar berlatih jujur. Hingga besar, kita jadi orang yang jujur.
istirahat, semua duduk manis, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Sikap yang bagus. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami anak-anak kelas Batita Balita, kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Bapa supaya kami mau belajar hidup jujur. Bapa di surga, Engkau terus berkati kami, kelas Batita Balita dalam pertumbuhan perkembangan kami. Berkati pendidikan kami yang kami jalani di saat ini Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati pekerjaan, berkati setiap apa yang mereka lakukan untuk kelangsungan hidup kami dari hari lepas hari. Berkat-berkat Tuhan terus Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kedua orang tua kami Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk persembahan kami juga Tuhan berkati. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, para majelis. Tuhan berkati setiap pelayanan kami yang kami lakukan di tengah-tengah gereja kami di sini Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, bagi kami guru-guru sekolah minggu, khususnya Tuhan berkati kami semua Bapa dalam setiap pelayanan kami yang kami lakukan dari minggu ke minggu, dalam pembelajaran-pembelajaran yang kami berikan bagi anak-anak kami. Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, supaya kami mampu melakukan semua itu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan hadir tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami di saat ini Bapa. Dan kami percaya apapun yang kami alami di saat ini, kami yakin dan percaya sungguh bahwa semua itu akan berlalu dalam kehidupan kami, karena kuasa Tuhanlah yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di saat ini yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kita dengar. Teruslah berkata jujur dan benar mulai dari sekarang sampai dewasa nanti, karena itulah yang Tuhan Yesus mau. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kita telah belajar untuk hidup jujur.
jujur di rumah, jujur di sekolah, jujur di mana saja. Supaya apa? Kita sayang papa, sayang mama, sayang semua orang, dan juga sayang oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, ingat moto kita 3S. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.